Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait skripsi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi dengan metode waterfall untuk pengersipan data wajib pajak, di mana objek survei di sini adalah kantor pelayanan wajib pajak Pratama Kudus. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Unit kerja dalam sebuah institusi atau organisasi memerlukan akses informasi yang mendukung kinerjanya. Informasi menjadi hal yang sangat penting di era teknologi saat ini. Penggunaan informasi digital dewasa ini semakin mendukung kinerja pekerjaan pegawai dalam suatu institusi atau organisasi. Penggunaan sistem informasi saat ini menjadi keharusan yang tidak bisa dihindari. Kemudian, kantor pelayanan pajak atau biasa disingkat dengan KPP merupakan kantor yang berfungsi melayani wajib pajak dalam aktivitas pembayaran pajak. Kantor pelayanan pajak sejatinya mempunyai data-data yang terkait dengan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terdapat atau yang terletak di Jawa Tengah. Dalam aktivitasnya, penggunaan metode konvensional dalam pengelolaan data arsip menyebabkan kendala dalam pencarian data wajib pajak. Kemudian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang mempunyai peran dalam melayani pembayaran pajak bagi wajib pajak. Penggunaan metode konvensional atau manual dalam pengarsipan menyebabkan sulitnya pencarian data wajib pajak dan bahkan arsip wajib pajak sering hilang atau biasa dikenal dengan istilah using. Kemudian kita masuk ke tujuan dari proyek ini. Tujuan akhir dari proyek ini adalah yang pertama, untuk membangun sebuah sistem informasi pengarsipan data wajib pajak dalam bentuk digital. Yang kedua, dapat membantu dan meningkatkan kinerja di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengelolaan data wajib pajak seperti penambahan data wajib pajak, ubah data wajib pajak, hapus data wajib pajak yang tidak sesuai, pencarian data wajib pajak berdasarkan nama, dan melihat data wajib pajak secara lengkap. Kemudian kita masuk ke bagian sasaran. Sasaran dari proyek ini ada dua, yaitu yang pertama pengguna jasa kantor pelayanan wajib pajak, dan yang kedua adalah karyawan pada kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian masuk ke bagian manfaat. Dengan dibangunnya sistem informasi pengarsipan ini diharapkan 1. Data wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus dapat tersimpan secara digital. 2. Bermanfaat dan membantu dalam pengarsipan data wajib pajak. Kemudian masuk ke ruang lingkup, waktu dan jadwal kegiatan. Seperti yang tertera di tabel berikut, saya jelaskan secara singkat. Untuk observasi dan wawancara dengan pengguna memakan waktu 1 hari. Kemudian observasi dan wawancara dengan pihak kantor memakan waktu 1 hari. Kemudian menentukan kebutuhan sistem memakan waktu sehari. Kemudian rapat dengan tim mengenai masalah pada perancangan sistem memakan waktu sehari. Dan kemudian mengumpulkan hasil dokumentasi memerlukan waktu sehari. Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil analisis memerlukan waktu sehari. Kemudian membuat diagram use case memerlukan waktu sehari. Kemudian merancang dan membuat RD, DFD, dan DFDF dan DFD fisik dengan memakan waktu 2 hari. Selanjutnya membuat rancangan user interface dengan memakan waktu 2 hari. Kemudian mempersiapkan kebutuhan software dan hardware memerlukan waktu 2 hari. Kemudian membuat user interface yang telah dirancang memerlukan waktu sekitaran 3 hari. Kemudian membuat database sistem memerlukan waktu 2 hari. Kemudian mengubah seluruh rancangan menjadi codingan sistem memerlukan waktu sekitaran 7 hari atau seminggu. Kemudian uji coba sistem menggunakan metode black box dengan memakan waktu sehari. Kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba sistem memerlukan waktu sehari. Kemudian persiapan dan penyerahan proyek sistem kepada
kepada pihak kantor pelayanan wajib pajak Pertama Kudus dengan memakan waktu 2 hari, dan juga yang terakhir adalah penutupan proyek dengan memakan waktu sehari. Kemudian kita masuk ke bagian anggaran proyek, di mana di total anggaran proyek atau estimasi total anggaran proyek yang digunakan dalam proyek ini adalah sekitar Rp7.825.000. Untuk rincian anggaran proyek telah saya jelaskan pada video yang akan saya lampirkan link videonya di deskripsi video ini. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu outline pelaporan. Untuk bagian outline pelaporan terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pelaporan proyek dilakukan melalui project manager terhadap pihak kepala kantor pelayanan pajak Pertama Kudus. Kemudian bagian yang kedua yaitu proses pelaporan proyek dilakukan pada saat pelaksanaan penutupan proyek. Kemudian bagian yang ketiga yaitu proses pelaporan proyek menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu bagian tampilan interface sistem. Yang pertama yaitu tampilan halaman login yang bisa kalian lihat pada layar. Nah, pengguna dapat melakukan proses login dengan memasukkan username dan password. Dan jika login berhasil, maka sistem akan mengirimkan pesan bahwa Anda berhasil masuk, terima kasih, seperti tampilan berikut. Kemudian jika login gagal, maka sistem akan mengirim pesan kepada pengguna bahwa login yang dilakukan perlu diperbaiki atau perlu diulangi, seperti tampilan berikut. Kemudian setelah login, maka user atau pengguna diarahkan pada forum pendaftar user baru jika pengguna tersebut baru pertama kali join atau menggunakan website tersebut. Untuk tampilan halaman pendaftarannya seperti pada layar berikut. Kemudian jika telah mendaftar, maka user akan diarahkan menuju ke bagian halaman input data wajib pajak. Bisa dilihat pada layar berikut. Kemudian tampilan informasi wajib pajak yang juga bisa dilihat pada layar berikut. Mungkin sekian video penjelasan singkat terkait proyek tugas akhir pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Saya Alexi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.